Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa teknik elektronika, kita mulai pembelajaran untuk PJJ 2 metode ilmiah ya. Bagi yang belum mengerjakan atau dan mengumpulkan tugas PJJ 1 diharapkan segera mengumpulkan di Google Classroom. Ya, kita nanti menggunakan tugas PJJ 1 untuk mengerjakan tugas PJJ 2 ya. Tujuan instruksional PJJ 2 setelah mengikuti pembelajaran PJJ 2 diharapkan mahasiswa peserta mata kuliah TTL ini dapat memahami definisi metode ilmiah, menjelaskan tujuan metode ilmiah, menyebutkan komponen dari metode ilmiah, menjelaskan cara kerja metode ilmiah. Metode ilmiah ini tugas akhir Anda itu disebut metode ilmiah ya. Dan yang terakhir dapat menuliskan rumusan masalah terkait dengan topik tugas akhir yang sudah dipilih di tugas PJJ 1. Masih ingat tugas PJJ 1 adalah memilih topik penelitian tugas akhir ya. Oke, kita mulai. Ini masuk metode ilmiah. Definisinya adalah cara ya. Metode ini cara. Kalau namanya metode ilmiah berarti cara ilmiah ya. Cara ilmiah untuk apa? Untuk mendapatkan data. Jadi data ini ya dengan tujuan dan fungsi tertentu ya. Jadi metode ilmiah adalah cara ilmiah atau teknik ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data. Data dipakai untuk apa? Ya tergantung tujuannya dan fungsinya gitu ya. Nanti kalau Anda mempunyai topik berbeda dengan teman Anda ya berarti nanti datanya akan berbeda ya. Kalau toh judulnya sama atau topiknya sama pasti tujuan dan fungsinya akan berbeda. Kalau sama nggak mungkin ya. Anda tidak akan dikasih izin oleh korprok Anda untuk membuat tugas akhir dengan topik yang sama. Nah, metode ilmiah itu seperti apa? Ya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya ada 4. Ada cara, ya, ada datanya, terus tujuan dan fungsi. Jadi ada 4 ya. Ini mengacu ke definisi cara ilmiah. Jadi 4 kata kunci metode ilmiah adalah cara ilmiah, data ilmiah, tujuan dan fungsi. Cara sama data harus ilmiah ya. Oke, untuk pertama kita bahas cara ilmiah. Cara ilmiah itu maksudnya kegiatan yang dilakukan oleh Anda pada saat meneliti tugas akhir. Ini disebut dengan kegiatan penelitian. Ini harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan ya. Ciri-ciri keilmuan itu apa sih ya? Ciri-ciri orang yang mau mempelajari ilmu ya. Itu ya, ada 3 ya. Pertama, rasional. Ciri-ciri keilmuan yang pertama adalah rasional. Maksudnya penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Masuk akalnya bidang ilmunya ya. Sehingga dapat dijangkau ya. Dijangkau oleh manusia, maksudnya manusia di bidang ilmunya. Jadi jangan memaksakan mengerti suatu penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang bukan bidang ilmunya. Yang kedua, sistematis. Cara ilmiah yang kedua adalah ciri-ciri ilmuwan yang kedua adalah sistematis. Jadi langkah-langkah untuk mendapatkan data, ini prosesnya, maksudnya proses dari A sampai Z itu ya, seperti membuat rumah, membuat minuman, teh, itu kan juga ada prosesnya. Prosesnya itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis ya. Jadi sistematis. Kalau dibalik nggak bisa gitu ya.
Jadi kalau membuat rumah, yang langkah pertama adalah memasang genteng. Itu kan suatu proses yang tidak ilmiah. Untuk langkah pertama memasang genteng. Jadi sistematis yang berikutnya adalah empiris. Ya. Empiris itu maksudnya cara-cara yang dilakukan oleh peneliti itu dapat diamati oleh peneliti yang lain. Gitu. Sehingga kalau melakukan cara yang sama, nanti hasilnya pun juga sama. Minggu lalu saya sudah menganalogikan banyak penelitian tugas akhir, skripsi ataupun yang lain dari mahasiswa itu pada saat diuji memang ilmiah, tapi begitu sudah lulus, terus teori yang dipakai, rangkaian-rangkaian elektroniknya itu dicoba dibuat ulang, aplikasi atau softwarenya di-download, diketik ulang, itu nggak jadi gitu ya. Nah, itu tidak empiris ya. Rasional iya, sistematis iya, tapi tidak empiris. Jadi ya tidak termasuk ilmiah ya. Tapi waktu itu kan saya sudah bilang bahwa mereka mungkin saja takut ya. Takut kalau Anda itu mencuri hak ciptanya gitu. Ya, seharusnya itu tidak boleh secara etika peneliti, tidak boleh ada yang ditutup-tutupin ya. Kalau nanti Anda mengikuti seminar hasil-hasil penelitian, itu yang ditanya itu empirisnya itu ya, karena yang nonton, yang melihat presentasi Anda itu yang pasti sudah orang-orang yang KBI-nya sama. Dia hanya melihat prosesnya seperti apa sih. Oh, seperti itu. Datanya seperti itu. Sudah, mereka tidak melihat yang lain. Jadi cara ilmiah ada 3 ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, empiris. Itu semuanya, tiga-tiganya harus ada ya. Terus yang berikutnya adalah data ilmiah. Jadi ciri keilmuan pertama adalah data. Datanya harus ilmiah. Maksudnya apa? Data yang diperoleh itu adalah data empiris. Data empiris itu data yang merupakan hasil pengukuran sendiri. Jadi Anda melakukan pengukuran sendiri ya, bukan menggunakan data milik orang lain. Nah, data yang diperoleh di lab itu tentunya ini menggunakan instrumen yang telah terkalibrasi. Jadi untuk mendapatkan data ilmiah, kalau untuk bidang teknik ya, apalagi seperti teknik elektronika, ini datanya tidak menggunakan kuesioner atau data yang sifat wawancara, tapi data pengukuran langsung. Yang mengukur ya siapapun bisa, asal Anda yang mengendalikan. Nah, datanya itu harus Anda bisa buktikan secara empiris. Nah, data penelitian ini harus diperoleh dari instrumen yang telah terkalibrasi. Jadi ada buktinya bahwa instrumen yang Anda pakai, misalnya AVO, Sanwa, atau Hioki, atau alat ukur apapun itu, di belakangnya harus ada bukti bahwa alat ukurnya sudah terkalibrasi. Terkalibrasi itu maksudnya apa? Instrumen yang digunakan harus mempunyai syarat-syarat validitas dan reliabilitas ya. Kalau validitas itu maksudnya kalau mengukur tegangan ya pakai voltmeter. Bisa nggak pakai yang lainnya? Bisa. Mengukur tegangan di suatu jepit di suatu resistor itu bisa mengukur arusnya. Gitu. Kalau arusnya ketahuan, R-nya ketahuan, maka nanti menggunakan rumus bisa ketahuan tegangannya. Tapi itu tidak valid ya. Kalau mengukur tegangan di suatu resistor R1 ya menggunakan voltmeter, itu validitas. Jadi maksudnya itu ketepatan. Kalau reliabilitas ini konsistensi ya. Jadi lebih penting mana, validitas atau reliabilitas? Yang penting adalah reliable. Kalau reliable udah pasti valid ya. Tapi yang valid belum tentu reliable. Itu ya. Oke, yang berikutnya adalah tujuan ya. Tujuan penelitian ilmiah. Setiap penelitian harus mempunyai tujuan ya, walaupun tujuannya hanya satu, supaya Anda bisa lulus, itu nggak ada masalah ya. Tujuannya bisa lulus cukup, nggak apa-apa.
Tapi seharusnya ya tujuan penelitian itu ya selain bisa lulus ya bisa menambah khasanah pengetahuan ilmiah sehingga hasil penelitian Anda itu bisa dipakai oleh orang lain ya. Jadi orang lain menggunakan hasil penelitian Anda untuk penelitiannya. Jadi untuk hasil-hasil penelitian tugas akhir, skripsi dan lain-lain di lembaga-lembaga pendidikan itu diwajibkan hasil penelitiannya dipublikasikan ya dalam jurnal atau seminar. Tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan hasil penelitiannya, termasuk juga untuk membuktikan bahwa Anda itu tidak menjiplak atau memplagiasi karya orang, karena kalau sudah berani publikasi atau berani mempresentasikan itu pasti Anda akan ketahuan kalau memang tugas hasil karya Anda itu adalah hasil dari kecurangan. Nah, secara umum tujuan penelitian itu ada 3, ya. Ada yang tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang baru, ini penemuan. Ya. Ini biasanya S3. S3 itu mendapatkan teori yang baru. Ini penemuan, ini penelitian di lab ya, menemukan suatu teori yang baru. Ini perlu waktu yang lama, karena waktu adalah uang, ya berarti dana juga besar. Terus yang tujuan berikutnya adalah pembuktian. Ini membuktikan. Membuktikan apa? Ya membuktikan suatu teori apakah masih benar gitu ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 dibuktikan tiap tahun gitu. Apakah benar masih 4 itu. Suatu saat kalau misalnya menjadi 5, nah baru apa benar gitu. Perkaliannya 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, untuk pembuktian ini banyak ya. Anda teman-teman di mahasiswa D3 bisa membuat penelitian yang membuktikan suatu teori. Apakah teori V sama dengan I kali R itu masih benar gitu di banyak topik penelitian. Cukup untuk mahasiswa D3 kalau membuat tugas akhir cukup ini membuktikan teori ya. Atau mengembangkan yang ketiga, tujuannya mengembangkan. Mengembangkan apa? Teori gitu. Hasil penelitian yang sudah ada diperluas. Jadi diperdalam atau diperluas. Kalau nyelam itu lebih dalam, atau kalau berenang itu lebih coverage areanya lebih luas, itu diploma 3. Bisa ya. Jadi untuk itu tujuan penelitian ilmiah. Ini hanya menguatkan aja. Untuk disertasi menghasilkan teori baru. Tesis itu mengaplikasikan teori yang sudah ada. Jadi 4 teori dijadikan satu. Jadi aplikasinya apa? Kalau skripsi dan TA itu hanya membuktikan teori yang sudah ada. Jadi yang sudah ada dibuktikan berulang-ulang nggak apa-apa. Jadi menambah bukti bahwa suatu teori itu masih benar dalam berbagai waktu dan pos kondisi ya. Intinya semua penelitian ilmiah harus menggunakan teori. Jadi tidak ada penelitian yang tanpa teori. Nanti kalau Anda membuat tugas akhir, itu kan harus dibuat artikel seminarnya atau artikel ke jurnal. Nah, kalau Anda ada teorinya, itu Anda akan diterima gitu oleh pengelola jurnal. Dari mana nih orang bisa membuat sesuatu kok nggak pakai teori? Kalau nggak pakai teori, berarti langkahnya pasti tidak bisa diamati, berarti ya tidak ilmiah gitu ya. Oke, yang berikutnya contoh suatu teori ya. Teori itu apa sih? Ya. Teori ngomong terus teori. Teori adalah suatu statement yang dapat digunakan untuk pertama menjelaskan suatu fenomena. Jadi teori itu suatu statement dapat disebut sebagai teori kalau dapat menjelaskan suatu fenomena ya gitu. Hanya menjelaskan aja bukan ya, tapi selain menjelaskan, teori juga dapat digunakan untuk mengendalikan suatu fenomena. Coba bisa mengendalikan. Yang ketiga ini yang paling heboh. Teori dapat meramalkan suatu fenomena. Jadi misalnya teori V sama dengan I kali R. Anda tahu teori apa nih? Hukum atau hukum apa? Kirchhoff atau apa nih? V sama dengan I kali R. Ini ada tegangan sumber yang dihubungkan secara seri dengan resistor, maka akan berlaku
teori tegangan di R sama dengan arus yang mengalir lewat R dikali R. Ini teori. Nah, sekarang kalau misalnya V-nya 1 volt, R-nya 1 ohm, I-nya 1 ampere, ya, arusnya 1 ampere, R-nya 1 ohm, tegangannya di sini kalau diukur menggunakan voltmeter akan 1 volt. Loh, kok bisa begitu? Nah, karena teorinya ini. Nah, ya, teorinya begini, V sama dengan I kali R, I-nya berapa? 1 ampere, R-nya berapa? 1 ohm, ya jelas 1 volt. Kok bisa? Nah, itu. Jadi teori dipakai untuk menjelaskan kenapa tegangan di R itu 1 volt. Lah iya, karena arusnya 1 ampere, R-nya 1 ohm. Nah, ini sudah benar ini. V sama dengan I kali R dapat menjelaskan suatu fenomena. Mengendalikan. Nah, mengendalikan. Mengendalikan itu maksudnya gini. Kalau supaya I-nya itu 10 ampere, ya, supaya I-nya 10 ampere, sedangkan R-nya 1, bagaimana caranya? Ya, V-nya dinaikkan jadi 10. Kok bisa? Ya, rumusnya ini. Nah, yang kedua ini. Teori dipakai untuk mengendalikan. Yang ketiga, meramalkan. Ya. Ini V-nya 1 volt, I-nya 1 ampere, R-nya 1 ohm. Benar. Sekarang, kalau R-nya tiba-tiba short, apa yang terjadi? Apakah sudah short? Belum. Akan. Coba kalau R-nya di-shortkan bagaimana? Berarti kan diramalkan. Nah, ya, kalau R-nya di-shortkan, maka V-nya akan sama dengan 0. Loh, kenapa? Ya, diramalkan ya. Karena R sama dengan 0. Kalau short kan 0. 0 kali berapapun 0. Padahal belum terjadi ya. Nah, ini dapat meramalkan. Jadi ini teori ya. Teori adalah suatu statement yang dapat digunakan untuk menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan suatu fenomena. Tapi kalau hanya satu, bukan teori. Harus tiga-tiganya ya. Nah, oke. Yang keempat, fungsi penelitian ilmiah. Setiap penelitian harus mempunyai fungsi, yaitu tadi memahami, memecahkan, mengendalikan. Ini sama dengan, jadi artinya sama dengan teori yang tadi ya, definisi teori yang ini. Oke, teknik yang dipakai untuk melakukan penelitian ilmiah, tugas akhir, itu namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu seperti ini ya. Jadi mana yang duluan dipelajari, kiri atas ya. Di sini blok paling pertama sebelah kiri adalah kasanah pengetahuan ilmiah. Blok kasanah pengetahuan ilmiah. Blok kasanah pengetahuan ilmiah ini adalah kumpulan-kumpulan informasi, teori, atau hasil-hasil penelitian ilmiah yang sudah ada. Jadi jangan lupa kalau Anda melakukan penelitian ilmiah, Anda harus menggunakan atau berpijak dari ini, teori-teori atau hasil-hasil penelitian ilmiah yang sudah ada gitu ya. Jangan sampai Anda tidak menggunakan ini. Jadi tidak ada penelitian yang dilakukan tanpa mengacu ke kasanah pengetahuan ilmiah. Jadi kalau orang mau melakukan sesuatu, ini pasti ini akan dilihat gitu ya. Mau dokter kayak, mau orang membuat sesuatu, menjawab sesuatu, itu pasti akan berpaling ke sini, akan melihat kasanah pengetahuan ilmiah. Nah, di kasanah pengetahuan ilmiah ini akan berbeda-beda sesuai dengan bidang keilmuannya gitu ya. Jadi tidak mungkin metode ilmiah itu isinya semua, nggak mungkin ya. Oke, terus yang berikutnya adalah rumusan masalah ya, rumusan masalah. Anda harus mempunyai masalah. Anda harus mempunyai masalah. Nah, nanti masalah itu apa? Ya, nanti kita bahas ya. Jadi kalau tidak ada masalah, ya tidak ada solusi, tidak ada tugas akhir. Harus ada masalah. Masalah itu apa? Masalah itu suatu pertanyaan yang karena bobotnya pertanyaan itu sehingga harus dicarikan solusinya. Gitu ya. Nah, untuk menemukan masalah itu banyak. Masalah bisa ditemukan di topik penelitian yang sudah Anda pilih ya. Nah, masalah-masalah tersebut kalau mau dijawab itu Anda harus melihat kasanah pengetahuan ilmiah gitu ya.
Nah, nanti kalau sudah mendapatkan rumusan masalah, nanti Anda melihat teori-teori apa saja yang terkait dengan rumusan masalah, sehingga Anda bisa menjawab rumusan masalah, Anda bisa menjawab pertanyaan, tapi jawabannya itu masih bersifat mengacu ke teori. Ya, mengacu ke teori. Itu namanya hipotesis. Ya. Hipotesis ini didapat dari mana? Dari kerangka berpikir. Ya. Dari masalah, Anda lihat masalahnya itu pasti ada kata kuncinya. Nah, kata kunci itu Anda cari di Khasanah Pengetahuan Ilmiah, dan Anda cari teori-teori data-data hasil penelitian yang lain. Nah, setelah itu Anda menyusun kerangka berpikir. Ya. Kerangka berpikir itu ya, ingat ya, berpikir ada kerangkanya. Ya. Jadi kalau Anda lihat suatu bangunan lantai 10 atau lantai 5, itu tidak mungkin dibangun ditumpuk-tumpuk gitu aja, pasti ada kerangkanya. Kalau Anda lihat pembangunan gedung yang di kampus itu ada kerangkanya. Nah, kerangka itu tidak mungkin rubuh ya. Nah, setelah kerangkanya jadi baru dipasangi bata. Nah, coba apa yang terjadi kalau suatu gedung dihilangkan kerangkanya, tinggal batanya, dia akan rubuh gitu. Jadi berpikir pun harus ada kerangkanya. Nah, kerangka berpikir harus disusun. Disusun dari apa? Disusun mengacu ke rumusan masalah. Gitu ya. Kalau masalah tentang X ya cari X itu di Khasanah Pengetahuan Ilmiah apa saja. Nah, dari situ Anda menyusun kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir itu nanti Anda mendapatkan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada berupa rangkaian blok diagram atau flowchart dari sistem yang Anda usulkan. Nah, setelah itu Anda menguji hipotesis itu. Menguji dengan apa? Ya, membuat rangkaiannya. Setelah rangkaiannya jadi, diuji. Nah, kalau diuji berhasil, nah, berarti Anda nambahi lagi Khasanah pengetahuan. Tapi kalau tidak berhasil, bukan salah, kembali lagi ke kerangka berpikir. Jangan-jangan teori yang Anda ambil sudah absolut, sudah ketinggalan zaman. Anda perbaharui lagi Khasanah pengetahuan ilmiahnya. Setelah itu Anda susun lagi kerangka berpikirnya, Anda bikin lagi hipotesisnya, Anda bikin lagi rangkaiannya, Anda bikin blok diagram, sensor-sensornya mungkin berbeda spek, Anda betulkan, setelah itu diuji lagi, hasilnya diterima. Sehingga semua rumusan masalah dalam penelitian ilmiah selalu diterima. Diterima dengan catatan itu masalah lain ya, selalu diterima. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu komponen-komponen metode ilmiah. Ada 6 komponen metode ilmiah. Yang pertama adalah rumusan masalah, Khasanah pengetahuan ilmiah, kerangka berpikir, hipotesis, pengujian hipotesis, sama kesimpulan. Kita bahas dulu Khasanah pengetahuan ilmiah ya. Khasanah pengetahuan ilmiah untuk teman-teman mahasiswa di teknik elektronika itu ada banyak ya. Yang penting semua ilmiah. Yang pertama, buku primer atau buku sekunder. Ini buku primer dan sekunder ini harus ada ISBN, International Standard Book of Number ya. Ini yang mengeluarkan di Prancis sana ada suatu badan independen yang mengeluarkan nomor ISBN atau EISBN. EISBN itu versi PDF-nya ya. Jadi Anda bisa dapat ISBN atau EISBN, elektronik ISBN. Nah, itu gampang kok nyarinya ya. Di belakang buku pasti ada ISBN. Nah, buku primer adalah buku yang tidak ada daftar pustakanya. Tapi kalau buku sekunder itu buku yang ada daftar pustakanya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah buku yang Anda baca itu benar atau salah ya, itu dilihat dari cetakannya ya. Kalau suatu buku sudah ini edisi ke-200 ya, setiap edisi itu penerbitnya mencetak 1000 eksemplar. Jadi kalau suatu buku itu sudah edisi ke-200 berarti sudah 200.000. Nah, artinya banyak yang baca, banyak yang
beli gitu ya. Artinya itu bisa dipakai. Nah, biasanya menentukan buku primer sekunder yang baik adalah buku primer sekunder yang dipakai oleh dosen pengampunya sebagai rujukan. Itu adalah buku yang valid ya. Buku itu tidak ada pengujiannya ya. Kalau Anda membuat buku, itu penerbitnya lihat apakah buku ini layak jual atau ada segmen pasarnya. Kalau ada ya diterbitkan, dikasih ISBN gitu ya. Tapi kalau penelitian tugas akhir Anda kan malah diuji oleh 4 orang ya. Malah lebih bagus tugas akhir, lebih ilmiah karena diuji. Kalau buku primer sekunder nggak ada yang uji gitu ya. Ya kita asumsikan benar, tapi kalau salah ya jangan teriak-teriak, biarin aja. Masih bagus dia bikin buku dibanding Anda yang cuman komentar. Ini buku jelek, tapi Anda cuman komentar aja nggak pernah bikin buku gitu ya. Jadi Anda harus bijak dalam menggunakan buku primer dan buku sekunder. Tentunya kalau Anda membuat tugas akhir, Anda pakai buku primer A, buku sekunder B, ya buku A dan B harus Anda masukkan dalam daftar pustaka. Terus yang berikutnya itu ada data sheet ya dalam bentuk PDF ya. Ini adalah hasil penelitian, hasil riset ya. Penelitian ilmiah di lab. Jadi misalnya nasional. Nasional itu elektronik mempunyai riset di labnya dia menghasilkan IC 741 gitu. Nah, atau sensor apa gitu. Nah, setelah itu dia bikin data sheet-nya dalam bentuk PDF itu di-upload ke internet. Itu bisa dipakai ya, data sheet-nya itu bisa dipakai. Atau application note. Application note ini AN ya, misalnya AN 772, AN 124. Ini application note itu biasanya adalah setelah perusahaan menghasilkan IC atau komponen atau sensor, dia akan menghasilkan data sheet. Nah, data sheet ini hanya internal dari device-nya. Sedangkan untuk menggunakan device-nya, mereka ngasih contoh catatan-catatan aplikasi. Kalau mau pakai ini begini, nah itu adalah application note. Itu ya. Nah, datasheet dan application note ini bisa dibuat karena para peneliti di lab itu menggunakan buku primer dan buku sekunder. Ya, orang-orang yang meneliti di lab perusahaan itu juga dulunya lulusan D3, S1, S2, S3 sama gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke sini, laporan hasil penelitian ini juga kasanah pengetahuan ilmiah. Misalnya seperti apa? Laporan tugas akhir mahasiswa D3 itu bisa dipakai. Bukan bukan bab satunya, bukan bab duanya, tapi yang dipakai adalah hasil penelitiannya gitu. Tapi kalau yang dipakai bab 2, Anda jangan pakai bab 2-nya suatu TA ya, mahasiswa ya, tapi mengacu ke daftar pustaka ya, tentunya mengacu ke buku primer, buku sekunder. Terus laporan hasil penelitian skripsi ya, S1, tesis S2 atau disertasi S3 ini juga bisa dipakai. Atau ya bagi teman-teman yang sudah lulus D3, lulus S1, S2, S3 tapi membuat penelitian terus artikelnya dipublikasikan, ini bisa juga. Biasanya publikasi di seminar. Nanti publikasi seminar atau artikel-artikel yang dipublikasikan di suatu seminar ini dikumpulkan dalam bentuk proceeding ya, dalam book proceeding. Proceeding ini nanti ada ISBN-nya gitu. Nah, Anda harus bijak juga mendapatkan ISBN dari suatu proceeding seminar. Bisa seminar nasional, bisa seminar internasional. Ada seminar abal-abal juga ada yang ubul-ubul juga banyak. Jadi harus bijak. Yang berikutnya adalah artikel hasil publikasi jurnal. Ini ISSN, International Standard Serial Number. Dia pakai ISSN di jurnal nasional atau internasional, baik yang terindeks SINTA, Sintanola, Sintanlaya, atau Scopus ya, atau terindeks yang lain. Bebas Anda pilih mana yang menurut Anda gampang dicari. Jadi ini semua adalah artikel pengetahuan, bukan artikel kasanah pengetahuan ilmiah. Ya. Ini harus Anda pakai ya, harus Anda pakai. Tidak mungkin suatu penelitian tugas akhir diploma 3 itu tidak menggunakan ini semua. Paling tidak ada buku primernya, salah satu atau sekunder, gitu ya.
ada yang bilang bahwa penelitian itu yang bagus adalah menggunakan artikel publikasi jurnal. Bullshit kalau dia ada yang ngomong kayak begitu. Artikel publikasi jurnal itu juga mengacu ke buku primer, buku sekunder. Tidak mungkin nggak pakai primer sekunder. Jadi tetap aja harus menggunakan buku primer dan buku sekunder. Tidak mungkin suatu penelitian tidak menggunakan teori. Ya. Semua orang itu menggunakan teori. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah ya, rumusan masalah. Sebelum masuk rumusan masalah, kita bahas dulu masalah ya. Masalah atau masalah tergantung. Masalah itu pasti punya sumber ya. Sumbernya masalah. Jadi kalau mencari-cari masalah ya harus cari sumbernya. Jadi provokator itu ya pasti di akademisi ya, entah mahasiswa atau dosen itu sebagai provokator karena dia nyari masalah. Kenapa nyari masalah? Mahasiswa untuk membuat tugas akhir itu harus mencari masalah penelitian, mencari masalah dicari-cari. Dosen supaya dapat kinerja, dapat fungsionalnya dapat turun, dia harus melakukan penelitian setiap tahun satu penelitian. Nah, penelitian juga mencari harus ada masalah. Jadi akhirnya setiap hari di suatu tahun di suatu perguruan tinggi itu semuanya nyari-nyari masalah semua. Nyarinya di mana ya? Jangan nyari di jalan. Ya tergantung topiknya gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda tidak tahu sumber masalah, kita turunkan lagi. Masalah itu adalah adanya penyimpangan ya. Penyimpangan apa? Kesenjangan lah, penyimpangan kesenjangan antara yang seharusnya dengan teorinya, pengalaman dengan kenyataan. Apa yang telah direncanakan dengan kenyataan itu pasti berbeda. Jadi definisi masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Misalnya lampu merah kan secara teori itu mobil kendaraan bermotor termasuk sepeda juga ya kalau menggunakan jalan raya itu harus berhenti di area yang di cover oleh lampu merah itu. Nah, lampu merah kok jalan gitu. Nah, itu masalah. Gitu. Tapi mungkin itu senang ya, memerah jalan ya. Sekarang yang berkebalikan. Lampu hijau kan seharusnya jalan, tapi kenapa berhenti? Nah, itu masalah. Seharusnya jalan kok berhenti. Itu masalah. Atau ada pengaduan dari komplain dari seseorang. Ini setiap dipakai pasti jebret terus, setiap dihubungkan ke mikrofon selalu rusak terus. Atau ada yang kompetisi ya, kompetisi misalnya lomba robot, robot gedek, robot muter, robot mencari makan, robot mencari segala macam lah. Ya, kompetisi-kompetisi seperti itu akan menghasilkan banyak masalah ya. Jadi sehingga bisa sehingga ada kebijakan kalau mahasiswa itu membuat suatu karya yang dipublikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lomba-lomba akademik yang secara reguler dilaksanakan di kementerian, maka tugas akhirnya yaitu gitu ya. Yang jadi masalah kalau robotnya berempat gitu ya, robotnya berempat tapi hanya 2 orang yang bisa lulus pakai judul itu, yang 2-nya belum bisa bikin karena semesternya masih belum memenuhi ya, itu repot itu. Jadi rumusan masalah apa? Ya beda dengan masalah. Kalau masalah itu kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, kalau rumusan masalah adalah suatu pertanyaan ya. Suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui apa? Melalui kegiatan mengumpulkan data yang nanti disimpulkan di bagian kesimpulan, yaitu TA itu, tugas akhir Anda itu. Sehingga ada keterkaitan antara masalah dengan rumusan masalah. Jadi nanti kalau Anda mau buat penelitian tugas akhir, jangan sesat ya. Jangan sesat tuh jangan cari judul ya. Lagi ngapain? Nyari judul nih untuk buat proposal penelitian tugas akhir. Salah ya. Judul itu nanti ya. Judul itu dicari kedua setelah membuat rumusan masalah.
Kalau Anda membuat rumusan masalah sudah benar, itu nanti 50% tugas akhir Anda sudah selesai. Nah, baru Anda turunkan perumusan masalah menjadi judul penelitian. Gitu. Karena kalau judul penelitian diubah, tapi rumusan masalah tidak diubah, penelitian tetap. Karena kesimpulan itu menjawab rumusan masalah, bukan menjawab judul ya. Tapi kalau judul penelitian tetap, tapi rumusan masalah diubah, nah arahnya berubah itu. Gitu ya. Ya seperti naik bis ya. Naik bis misalnya ada bis nomor 44 itu Pulau Gadung Kramat Jati. Itu bisnya nomornya tapi supirnya mau ke Blok M boleh-boleh aja gitu ya. Jadi rumusan masalah itu yang di titik fokus penelitiannya di situ, bukan judul penelitiannya ya. Jadi nanti salah itu kalau nanti judul penelitian ya, yang dicari adalah rumusan masalah. Jadi kembali lagi, rumusan masalah ya berbentuk kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu ya harus ada tanda tanyanya. Jadi tidak boleh rumusan masalah berbentuk kalimat positif, tidak ada tanda tanya. Ya, ini rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini terkait dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, nanti di kesimpulan di bab 4, Anda harus menjawab itu rumusan masalah itu. Jadi kalau rumusan masalahnya satu, siapakah yang titik-titik tanda tanya, nanti kesimpulannya ya yang titik-titik itu adalah siapa gitu ya. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya satu, kesimpulan 16 ya, atau kebalikannya, rumusan masalahnya 3, peneliti kesimpulannya 1. Jadi harus ada match ya antara rumusan masalah di bab 1 dengan kesimpulan penelitian di bab 4. Ini salah, bukan bab 5 ya, bab 4. Oke ya. Contoh sekarang. Contoh, ini mahasiswa suka nanya, contohnya apa Pak? Gitu. Contohnya gini. Berapakah, itu bukan berapakah ya, berapakah rentang tegangan DC yang dapat diukur dari sistem pengukur tegangan DC berbasis Arduino Uno? Jadi jawabannya setelah dilakukan penelitian, tegangan DC dapat diukur dari sistem pengukur tegangan DC berbasis Arduino Uno adalah dari 0 sampai 12,00 volt. Atau yang berikutnya langsung ya, bagaimanakah kinerja sistem informasi halte di jalur Transjakarta Koridor 7? Nah, gitu ya, itu ada tanda tanyanya ya. Ini contoh rumusan masalah. Contoh rumusan masalah. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah bagaimanakah tingkat keakuratan sistem pengukur frekuensi tegangan jala-jala PLN berbasis IC converter frekuensi ketegangan. Tanda tanya. Ya, nanti bab 4 kesimpulannya ya tingkat keakuratan sistem bla 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 adalah sekian. Itu adalah rumusan masalah. Nah, seperti tugas PJJ 1 yang sudah diberikan minggu lalu, kan topik tugas akhir mahasiswa D3 itu kan mengacu ke jenis itunya ya, Diploma 3 Teknik Elektronika otomasi industri ya, otomasi industri. Jadi ada dua kata kunci ya, otomasi, suatu sistem yang secara otomatis berjalan dengan aturan tertentu, dengan tugas tertentu, dan industri yang ada di industri. Nah, berarti ada kendali dan instrumentasi kan. Nah, itu kendalinya bisa saja berbasis Micro-C, Micro-P, DigiSpark itu termasuk Arduino, Arduini atau Raspberry Pi dan sebagainya. Dan kalau instrumentasi ini banyak sekali pengukuran besaran-besaran listrik ya. Nanti ada kendali open loop. Jadi kendali open loop itu tidak ada kendali terbuka ya. Kendali terbuka itu hanya on off gitu ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang terhalang, dia melakukan aksi. Dah gitu aja. Nah, atau kendali closed loop ya. Kendali closed loop itu kendali yang
ada mekanisme umpan baliknya. Begitu inputnya berubah, nanti kendalinya akan juga berubah. Nah, sekarang ada IoT, Internet of Things. Itu intinya sebetulnya pengendaliannya bisa menggunakan internet atau basis datanya, sistem database-nya disimpan di internet sehingga di remote area bisa dilihat dari jauh gitu ya. Jadi di remote area itu bisa terdeteksi. Kan nggak mungkin setiap hari dilihat terus datanya. Jadi datanya bisa per jam bisa terlihat kecenderungannya bagaimana. Itu bisa pakai IoT. Atau menggunakan old fashion, menggunakan teori menggunakan mode lama, menggunakan RF radio frekuensi. Sudah banyak modulnya. Atau yang menggunakan wire ya. Wire itu ya pakai kabel, nggak ada masalah ya. Yang tadi yang dua itu wireless. Atau selain pakai radio ada pakai wifi. Wifi juga sama masih radio juga ya. Referensinya ada dua ya. Anda harus cari itu buku pedoman tulisan tugas akhir mahasiswa D3 itu ya. Untuk tugas PJJ 2 ini cepat dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan mengumpulkan ke Google Classroom dianggap hadir dalam perkuliahan di PJJ 2. Tugas PJJ 2 adalah membuat kalimat pertanyaan yang mengacu ke topik penelitian yang sudah dipilih ya. Membuat kalimat pertanyaan yang mengacu ke topik penelitian yang sudah dipilih. Jadi mengacu ke jawaban Anda tugas PJJ 1, Anda milihnya apa? Misalnya tentang sensor gitu ya, sensor suara atau topik penelitian tentang X ya. Nanti rumusan masalahnya juga harus tentang X ya, mengacu ke X ya. Jawaban dikirim melalui Google Classroom dalam format bebas, bisa PDF, docx, JPEG, JPG atau teks ya. Bebas ya. Oke. Nanti rumusan masalahnya itu harus lengkap ya, harus lengkap. Masih lengkap seperti apa lengkap? Ya harus ada kata kuncinya ya, harus ada kata kuncinya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Bagaimanakah tingkat keakuratan? Nah, tingkat keakuratan ini kata kuncinya nih, keakuratan. Terus apa lagi? Sistem pengukur frekuensi. Nah, ini pengukur frekuensi tegangan jalan listrik PLN. Nah, terus ada IC seperti ini. Itu kata kuncinya. Kenapa rumusan masalah harus ada kata kuncinya? Nanti kata kunci ini dipakai untuk mencari teori di khasanah pengetahuan ilmiah. Gitu. Coba kalau Anda menulis rumusan masalah bagaimanakah, udah gitu aja. Apa yang mau dijawab gitu ya. Jadi semakin rumusan masalah semakin komprehensif, semakin lengkap kata kuncinya, maka akan semakin cepat Anda menemukan solusinya gitu ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu ya, teman-teman mahasiswa bisa membuat kalimat rumusan masalah, pastikan jawabannya harus dalam bentuk kalimat tanya, terus mengacu ke topik penelitian tugas akhir ya, jangan mengacu ke topik penelitian di luar D3 Teknik Elektronika FT UNJ ya, terserah. Nah nanti rumusan masalahnya harus lengkap kata kuncinya, karena nanti di tugas berikutnya ini mengacu ke sini, mana khasanah pengetahuan ilmiah yang mana yang harus dicari. Saya kira sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar di YouTube saja, atau pertanyaan lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Di mana aja yang menurut Anda lebih mudah ya, sebaiknya di YouTube saja ya, sehingga bisa diketahui oleh teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi di tatap muka PJJ 3 insya Allah minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.